aku Damar, Parents Educator dari goodenough-parents.id. Selamat datang di obrolan seru bersama Dery Chan. Kenapa ya anak terlihat nggak bersemangat saat mau kembali ke sekolah setelah libur panjang? Kayaknya ini terjadi di semua anak ya, termasuk anakku. Kenapa ya? Jadi ada 3 alasan nih ibu-ibu. Yang pertama, otak itu sangat suka sama keteraturan atau rutinitas. Yang namanya habis libur panjang, lalu masuk ke sekolah lagi, itu pasti ada perubahan rutinitas yang besar. Yang tadinya pas liburan, bangun boleh agak siang, mandi boleh agak nanti. Tiba-tiba harus mandi pagi, bangun pagi, sarapan pagi. Ini pasti akan bikin otak anak jadi agak shock ya, sehingga dia merasa tidak nyaman dan jadinya kurang bersemangat untuk kembali ke sekolah. Alasan yang kedua, biasanya habis libur panjang tuh apa yang terjadi sih? Ada tahun ajaran baru nih ibu-ibu. Biasanya anak pindah sekolah, misalnya dari TK ke SD, atau pindah kelas yang dimana wali kelasnya akan berbeda dari tahun sebelumnya. Mungkin teman-temannya juga akan di-mix lagi gitu ya, dan akan berbeda juga. Mungkin dia akan berpisah dengan bestinya, beda kelas, dan lain-lain. Nah, ini adalah hal yang bisa membuat anak stres, sehingga mungkin dia jadi tidak mood untuk kembali ke sekolah. Nah, yang ketiga, ini nih yang banyak ibu-ibu nggak nyangka. Jadi selama liburan, otak anak itu mendapatkan suplai dopamin atau sumber kebahagiaan dari hal-hal yang nggak ada di sekolah. Misalnya, main lebih lama, nonton lebih lama, sehingga saat harus kembali ke sekolah, otak anak ngerasa, ya kok udahan sih seru-serunya kemarin gitu. Jadi anak butuh dibantu untuk bertransisi dari sumber dopamin yang ada di liburan ke sumber dopamin yang ada di sekolah. Nah, gimana ya caranya? Nanti aku akan bahas ya. Ibu-ibu, aku tahu kita gemes banget ya karena anaknya itu pagi-pagi nggak bersemangat dan nggak satset untuk siap-siap ke sekolah. Tapi ingat ya bahwa apapun yang kita lakukan akan sangat berpengaruh terhadap mood dia waktu berangkat sekolah. Jadi biar mood anak nggak makin berantakan dan dia nggak makin tidak bersemangat ke sekolah, ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Yang pertama, kita nggak boleh marah-marah di pagi hari, nggak boleh ngomel-ngomel di pagi hari, nggak boleh mengancam dan memburu-buru anak di pagi hari. Karena saat kita melakukan itu, otak anak jadi merasa terancam sehingga dia makin nggak bisa mikir. Kalau pengen anak lebih satset, jangan diomelin, jangan diburu-buru. Tetap arahkan sehingga anak bisa menyesuaikan dengan apa yang kita harapkan. Lalu yang kedua, kalau kita punya ekspektasi ke anak, misal jam 6:30 udah harus berangkat, coba jangan cuman kasih ekspektasi. Karena nantinya anak malah bingung ibu-ibu. Oke, 6:30 harus berangkat, terus harus ngapain tuh bingung. Mana dulu yang harus dikerjain, itu dia belum tahu. Kita boleh kok ngasih ekspektasi. Nanti 6:30 kita harus berangkat ya. Jadi sekarang yang harus kamu lakukan adalah mandi 10 menit, ganti baju 5 menit, makan 10 menit. Jadi kita akan siap pada pukul 6:30. Kalau itu tadi untuk menghindari biar mood anak nggak makin berantakan. Terus gimana dong caranya biar mood anak ini jadi lebih positif, lebih bersemangat untuk berangkat ke sekolah? Ada beberapa cara yang aku bisa share ke ibu-ibu semua. Aku udah coba dan sangat berhasil di anakku, semoga bisa berhasil juga ya di anak ibu-ibu. Yang pertama adalah transisi untuk kembali ke sekolah itu jangan terlalu mepet sama hari kembali ke sekolahnya nih ibu-ibu ya. Jadi misal besok Senin itu udah harus berangkat sekolah, jangan minggunya baru dibiasakan. Tapi seminggu sebelumnya itu kita udah harus bangun rutinitas yang baru. Jadi meskipun masih liburan, anak-anak itu bisa kita ajak bangun lebih pagi seperti bangun saat di waktu sekolah, mandi lebih pagi, dan sarapan lebih pagi. Jadi nanti begitu waktunya masuk sekolah, kebiasaan itu sudah terbangun dan otak anak itu nggak shock. Nah, yang kedua kita balik ke obrolan sebelumnya tentang suplai dopamin. Jadi yang selama liburan anak itu mendapatkan sumber kebahagiaan dari bermain terus-terusan dan nonton lebih banyak, kita mulai transisikan sumber kebahagiaannya itu dari apa yang bisa didapatkan dari sekolah. Jadi
Jadi mulai arahkan pembicaraan ke apa-apa saja sih yang menyenangkan di sekolah. Misalnya kamu mau ketemu bestie kamu lagi ya setelah terpisah lama, sore bisa main bareng lagi, kalian mau main apa nanti? Nah, dengan cara seperti ini, otak anak akan mulai bergeser dari yang tadinya hanya bahagia lewat screen time yang panjang, hanya lewat permainan seharian, bisa menjadi aku akan bahagia saat kembali ke sekolah, bertemu dengan teman, bertemu dengan guru favoritku, atau memainkan permainan yang hanya ada di sekolah. Nah, yang ketiga nih favorit anakku nih ibu-ibu. Kita akan melibatkan mereka untuk menyiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk kembali ke sekolah. Bisa mulai menyiapkan tas yang lucu, alat-alat tulis warna-warni, atau bisa juga menyiapkan kotak bekal, botol minum yang ditempel dengan stiker nama mereka. Jadi jangan semua kita yang siapin ya, tapi libatkan mereka agar mereka bisa lebih bersemangat. Wah, ini nantinya akan aku bawa, aku udah nggak sabar bawa kotak bekal baru ini ke sekolah. Bahkan kita juga bisa mengajak anak untuk mempersiapkan bekal apa aja sih yang akan dia bawa, misalnya seminggu awal masuk sekolah. Kita bisa ajak anak untuk browsing, cari-cari makanan yang pengen dicoba, atau makanan favorit yang selama ini sudah cocok sama dia, itu kita bisa jadikan menu minggu pertama sekolah. Seberapa penting bekal makanan itu bisa membantu anak-anak kita lebih siap untuk sekolah? Jawabannya adalah penting banget. Mungkin biar relate sama kita ya, aku ada pertanyaan nih buat ibu-ibu. Seberapa emosian kita kalau kita dalam kondisi lapar? Jawabannya emosi aja, emosi banget, atau emosi tanpa batas. Nah, biasanya kita lebih banyak meledak ya, lebih cepat meledak kalau dalam kondisi lapar. Bener apa bener? Jawabannya adalah bener kayaknya ya. Oke, nah kenapa sih kok bisa begitu? Jadi ternyata energi itu bukan hanya dipakai untuk gerakan-gerakan fisik aja loh ibu-ibu, tapi otak mereka juga butuh energi yang gak kalah besarnya untuk bisa meregulasi emosi, untuk bisa duduk dengan tenang, untuk bisa fokus, konsentrasi, dan membangun memori saat belajar di sekolah. Jadi kalau kita pengen anak kita pinter di sekolah gitu ya, penuhi kebutuhan energinya, karena itu yang akan membantu dia untuk bisa duduk tenang, menahan diri, menahan emosi, menahan dorongan impulsif ya, untuk nggak main-main selama di kelas. Alasan kedua kenapa bekal ini penting banget untuk anak-anak kita lebih siap, karena kemampuan otak untuk belajar itu baru bisa muncul saat kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Kondisi fisik seperti dalam keadaan sehat dan tidak lapar itu merupakan kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi agar otak bisa dipakai secara optimal. Nah, jadi udah tahu kan pentingnya membawakan bekal untuk anak. Tapi bekal seperti apa ya yang perlu kita bawakan agar bisa memenuhi kebutuhan energi tadi? Jadi ada beberapa faktor bekal ideal yang perlu kita pikirkan nih ibu-ibu. Nah, yang pertama kita usahakan bekalnya itu sehat dan aman. Dalam artian makanannya itu higienis dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau bisa menimbulkan reaksi alergi pada anak-anak kita. Lalu yang kedua, usahakan bekal yang kita siapkan untuk anak itu cukup simple, cukup praktis, dan bisa dinikmati oleh anak secara mandiri. Apalagi kalau anak ibu-ibu tuh masih di usia TK atau SD awal, di mana kita tidak berada di situ untuk membantu menyuapi mereka ya. Jadi perlu diperhatikan agar potongannya, agar teksturnya atau bentuknya itu cukup mudah mereka makan secara mandiri. Yang ketiga, jangan lupa makanan yang kita bawakan itu juga perlu memperhatikan gizi yang seimbang. Jadi perhatikan asupan protein, serat, karbohidrat. Tapi ingat, karbohidratnya jangan terlalu tinggi ya, karena takutnya justru membuat anak jadi mengantuk saat mengikuti jam pelajaran di sekolah. Yang keempat, yang paling penting adalah pastikan bekalnya itu lezat dan sesuai dengan selera anak, karena syarat pertama hingga ketiga tadi tidak akan berguna kalau makanannya itu tidak dimakan oleh anak. Sehingga kita perlu memastikan bahwa bekal yang kita bawakan cukup membuat mereka berselera untuk memakan dan menghabiskan bekalnya.
Kita udah bahas ya bekal makanan yang perlu kita siapkan untuk anak-anak. Nah, masih ada satu bekal lagi yang perlu kita siapkan loh sebelum mereka berangkat sekolah. Dan bekal ini gratis, jadi jangan sampai nggak kita siapkan dan kita bawakan untuk anak-anak kita. Bekal apakah itu? Jawabannya adalah bekal emosional. Nah, bekal emosional ini wujudnya bisa 3 macam. Yang pertama adalah rasa aman, yang kedua adalah perasaan cinta tanpa syarat atau dicintai tanpa syarat, dan yang ketiga adalah perasaan penting dan berharga. Nah, kenapa sih 3 hal ini penting? Karena saat anak-anak itu merasa aman, dicintai tanpa syarat, dan merasa penting dan berharga, dia jadi merasa lebih tenang karena dia tidak membawa beban berat harus selalu menjadi anak yang sempurna untuk orang tuanya, sehingga dia berangkat ke sekolah itu dalam kondisi yang lebih rileks. Nah, saat otak rileks itu dia jadi lebih bisa nih melakukan fungsi-fungsi kognitif yang optimal, misalnya untuk belajar, mengerjakan soal, mengingat sesuatu yang penting. Nah, semuanya akan bisa bekerja secara optimal kalau anak merasa aman, dicintai apa adanya, dan merasa penting dan berharga untuk orang tuanya. Gimana ya cara membungkus bekal-bekal ini untuk dibawa ke sekolah? Yang pertama adalah dengan tidak memarahi, tidak mengancam, dan bahkan tidak memburu-buru. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Kadang saat kita memburu-buru itu rasanya tidak seperti memarahi ya ibu-ibu. Kita cuman bilang, ayo udah jam segini, cepetan, nanti telat gitu. Tanpa ngegas, tanpa mengancam, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang menanamkan rasa takut dan rasa tidak aman di otak anak. Rasa stres ini jadi masuk ke anak dan dia jadi tidak siap untuk belajar secara optimal. Lalu yang kedua, dicintai apa adanya. Ini berarti kita tetap menunjukkan rasa sayang kepada anak kita, meskipun mungkin di pagi hari anak-anak banyak melakukan kesalahan atau bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tapi kita tetap menunjukkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga, perasaan penting dan berharga itu kita bisa wujudkan dengan cara melibatkan anak dalam hal yang dia merasa berguna. Nah, misalnya di pagi hari daripada disuruh-suruh dan diomelin, mending kita libatkan anak-anak untuk menyiapkan hal-hal yang memang berguna untuk dia di sekolah nanti. Jadi ingat, ada 2 bekal yang perlu kita bawakan untuk anak-anak kita. Yang pertama, bekal makanan kita masukkan ke dalam tas mereka. Yang kedua, bekal emosional kita masukkan ke dalam hati mereka. Ibu-ibu ada nggak sih yang tiap pagi itu anaknya ada aja perilakunya ya, yang biasanya kalau siang atau malam makannya lahap, pinter, gampang sendiri gitu ya. Tiba-tiba kalau pagi hari tuh diemut, kalau nggak harus nunggu disuapin dulu baru mau makan. Nah, kenapa ya terjadi hal seperti ini? Ini wajar banget terjadi dan ada sebutannya, namanya adalah perilaku undue attention atau mencari perhatian. Kenapa ini terjadi? Kenapa ya kira-kira? Karena setiap pagi apa yang kita lakukan? Kita ribet sendiri ya, kita mengerjakan ini, mengerjakan itu, sehingga anak merasa left out atau merasa diabaikan oleh orang tuanya. Dan biasanya anak-anak yang merasa seperti ini akan melakukan perilaku yang membuat orang tua itu fokusnya jadi ke dia lagi. Makanya makannya jadi diemut, dia harus diingetin dulu, baru mau makan lagi. Nah, gimana ya caranya biar perilaku ini tuh nggak datang terus setiap pagi sebelum sekolah? Jawabannya adalah sesimpel melibatkan mereka dalam hal yang mereka bisa merasa berguna. Salah satunya adalah dengan melibatkan anak untuk menyiapkan bekal yang akan dia bawa nanti ke sekolah. Jadi daripada kita ribet sendiri di dapur, lalu anak kita tinggal dan dia berperilaku menantang, mendingan kita ajak ke dapur, kita ajak dia menyiapkan makanan, boleh sambil cicip-cicip juga, sehingga dia jadi lebih bersemangat juga nih untuk menikmati bekal itu di sekolah nanti. Selain bisa bermanfaat untuk mengurangi perilaku undue attention tadi, menyiapkan bekal bersama anak itu juga bisa menumbuhkan beberapa skill. Skill apa aja? 1, meningkatkan kemandirian anak. 2, meningkatkan rasa percaya diri anak. Dan yang ketiga, akan menambah semangat anak untuk menghadapi hari itu karena dia sudah melakukan persiapan. Jadi jangan ragu ya untuk melibatkan anak menyiapkan bekal di pagi hari. Nggak ribet kok, justru hal ini bisa membantu mengurangi perilaku-perilaku yang meribetkan pagi hari kita. 4
dari 10 ibu mengaku bekal anaknya tidak habis. Kayaknya aku termasuk dari 4 ibu itu deh. Jadi aku pernah ada cerita gitu ya, anakku bekalnya nggak habis. Jadi saat itu apa yang aku lakukan selain menghabiskan bekalnya itu sendiri? Nah, yang aku lakukan adalah satu, ngobrol sama anak, kenapa makanannya nggak habis, dan yang kedua aku coba menggali ke wali kelasnya. Dan tahu nggak, ternyata apa alasannya? Alasannya adalah waktu snack time dia itu duduk bersama bestinya, sehingga waktu snack time itu lebih banyak dihabiskan untuk ngobrol sama bestinya ketimbang makan atau menghabiskan bekalnya. Ini namanya kita menggali alasan teknis kenapa bekal anak itu tidak dihabiskan. Jadi sebenarnya banyak faktor nih ibu-ibu kenapa makanannya nggak habis. Bisa jadi karena faktor teknis tadi ya. Faktor teknis itu wujudnya bisa waktu snack time yang terlalu pendek, atau mungkin makanan yang terlalu banyak yang kita bawakan, atau bisa jadi bentuk makanannya yang terlalu ribet untuk dia makan secara mandiri, sehingga di waktu yang terbatas tadi itu tidak memungkinkan untuk dia bisa menghabiskan bekal yang sudah kita bawakan. Kalau kita ketemu sama masalah teknis ini, tenang, karena sebenarnya masih bisa diutak-atik gitu ya, entah bekalnya yang kita sesuaikan dengan durasi snack time yang diberikan oleh sekolah, atau kalau di kasus anak saya tadi, saya nitip ke wali kelasnya untuk di jam snack time coba duduknya agak dipisah dulu sama bestinya, biar mereka bisa fokus makan dulu, baru setelah itu di jam istirahat mereka bisa ngobrol dan bermain bersama. Lalu alasan kedua itu bisa berkaitan dengan selera makan anak ya. Jadi preferensi rasa, preferensi tekstur itu juga perlu kita perhatikan, sehingga apa yang kita bawakan untuk anak itu cocok sama selera mereka dan mereka tergiur untuk memakan dan menghabiskan bekalnya. Jadi kira-kira alasan yang mana nih yang lebih masuk atau lebih cocok ke anak ibu-ibu semua saat bekalnya tidak dihabiskan? Yang pertama atau yang kedua? Wah, ini buah si malakama ya buat para ibu. Karena kalau kita hanya memberikan bekal yang favoritnya anak aja, bekal yang familiar aja, anak jadi nggak dapat kesempatan untuk mencoba makanan baru, dan ujung-ujungnya khawatirnya nih anak jadi picky eater, nggak mau makanan yang berbeda. Tapi kalau kita berikan makanan yang berbeda setiap harinya, takutnya anak juga kewalahan sehingga tidak memakan atau tidak menghabiskan bekalnya. Jadi gimana dong jawabannya? Jawabannya adalah dengan menyatukan kedua jenis makanan tadi. Ada 2 teknik yang bisa ibu-ibu coba ya. Yang pertama adalah dengan memisahkan harinya. Jadi misalnya beberapa hari itu kita berikan makanan-makanan baru, tapi di hari lain itu harus pakai bekal yang sudah terbiasa atau familiar untuk anak-anak kita. Atau bisa juga dengan pendekatan kedua. Nah, cara kedua ini kita mencampur di dalam satu wadah bekal yang sama setiap harinya. Jadi misalnya kita selalu bawakan bekal favorit anak setiap hari, tapi di setiap hari itu juga ada 1 potong makanan baru untuk dicoba anak setiap harinya. Kira-kira pendekatan mana nih yang lebih cocok untuk anak ibu? Yang pertama atau yang kedua? Manapun pendekatannya, satu yang perlu dipastikan adalah bekal yang familiar maupun yang baru itu harus sama-sama lezat agar anak termotivasi untuk mencoba dan menghabiskan bekalnya. Tapi jangan dibikin ribet ya. Bikin makanan lezat itu nggak sesulit yang kita bayangkan kok ibu-ibu. Kadang cukup dengan mengoleskan atau menambahkan cocolan seperti dairy jam ke makanan yang sudah sering kita buat, sehingga anak lebih berselera untuk mencoba mencicipi makanannya karena ada sesuatu yang berbeda dan lebih lezat. Aku tahu menyiapkan bekal untuk anak-anak kita itu memang kadang nggak mudah. Ada hari-hari yang mungkin ibu-ibu ngerasa struggle banget untuk menyiapkan bekal yang cocok dengan anak masing-masing. Tapi nggak apa-apa, dinikmati aja prosesnya, karena yakinlah bahwa anak-anak akan bisa merasakan cinta kita di dalam setiap bekal yang kita bawakan untuk mereka. Wah, nggak terasa kita udah ngobrol banyak banget tentang cara menyiapkan anak bertransisi kembali ke sekolah. Semoga tips-tips yang kita bahas tadi bisa membantu ibu dan anak-anak lebih nyaman ya. Jadi sekarang ibu makin tahu, makin juara deh. Terima kasih ya. Sampai jumpa di lain waktu.